Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradita Kusarbanu. Saya bertugas di PT Perkebunan Nusantara 3 Kantor Holding. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi learning point dari hasil pembelajaran Pre-Learning PLTB 2 Angkatan 23 Kelompok Materi Manajemen Bisnis. Dalam mengelola bisnis sehari-hari, kita perlu mengenali lingkungan bisnis kita, yaitu yang pertama lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis eksternal terdiri dari lingkungan bisnis domestik, global, teknologi, politik hukum, sosio-kultural maupun ekonomi. Yang kedua, lingkungan bisnis internal, yaitu yang terdiri dari sumber daya manusia, keuangan, aset fisik, dan informasi. Lingkungan-lingkungan bisnis tersebut perlu kita kelola dengan baik sehingga mampu mendukung jalannya bisnis kita sehingga dapat tercapai efektivitas dan efisiensi. Guna tercapainya tujuan efektivitas dan efisiensi tersebut, dalam mengelola lingkungan bisnis diperlukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, planning. Dalam memulai bisnis diperlukan perencanaan yang baik, yang selaras dengan tujuan organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua, organizing, mengelola dan mengalokasikan sumber daya sehingga tepat waktu dan tepat sasaran. Yang ketiga, leading, mengatur sumber daya untuk dapat saling bekerja sama, berjalan selaras untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, controlling, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sehingga proses yang dijalankan dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai target yang telah ditetapkan. Lingkungan bisnis yang kita jalankan merupakan sebuah sistem, mengutip dari buku Analisa Sistem Informasi karya Tata Sutabri. Definisi sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu individu, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain untuk mencapai satu tujuan tertentu. Dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan bisnis, diperlukan peran manajer dalam mengelola lingkungan bisnis sebagai sebuah sistem. Adapun tingkatan manajer dapat dibagi menjadi 3 level, yaitu top manager yang bertugas menetapkan tujuan, strategi, serta kebijakan organisasi. Yang kedua, middle manager yang bertugas melaksanakan kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan top manager. Yang ketiga, first line manager yang bertugas mengawasi dan mengkoordinir aktivitas operasional. Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, seorang manajer perlu memiliki kemampuan teknis atau technical skill. Kemudian yang kedua, interpersonal skill, yaitu komunikasi ataupun kemampuan untuk memotivasi baik individu maupun kelompok. Yang ketiga, conceptual skill. Yang keempat, diagnostic skill. Kemudian yang kelima, communication. Yang keenam, decision making. Dan yang terakhir, time management skill. Demikian learning point hasil pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.